menentukan golongan dan periode pada golongan transisi atau golongan B. Di video sebelumnya saya udah ngejelasin bagaimana cara menentukan golongan cara menentukan golongan dan periode pada golongan utama gitu ya. Ini kan golongan utama atau golongan A. Nah, gimana rumusnya? Berarti cuman gampang ya, ini cuman N terus belakangnya P aja. Biasa kalau untuk golongan 1A, 2A belakangnya pasti cuman S doang gitu. Tapi kalau yang golongan selanjutnya itu N sama P. Jadi ciri khas dari golongan utama adalah diakhiri dengan P, orbital P, atau dia S saja. For example, kalau S saja juga berarti termasuk golongan utama. Misalnya saya punya fosfor 15 gitu ya. Gimana konfigurasinya? Kalau saya disingkat saya pakai Ne, berarti ya 10 Ne, terus berarti 3S2, 3P3. Sudah mengikuti rumus yang mana? Ini kulit terakhirnya ini, berarti kita lihat sudah mengikuti rumus yang mana? Oh, ternyata sudah mengikuti rumus yang saya perbesar. Oke, sudah mengikuti rumus yang ini ternyata. Ini gitu ya. Berarti kita gimana caranya? Cara mengerjakan ini berarti 2 sama 3 nya tinggal ditambah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti dia termasuk golongan 5A gitu ya. Periodenya dilihat dari angka yang melekat pada orbital. Berapa? 3. Dan dia pasti sama. Kalau di sini 3, di sini juga 3. Oh, jadi dia periode 3. Nah, gimana kalau menentukan bagaimana kalau menentukan periode pada golongan atau periode pada golongan transisi atau golongan B caranya? Ini rumusnya kamu lihat. Jadi kalau untuk golongan 1 nih, ini tidak ngurut, perhatikan ya. Golongan 1 1B itu kalau kita jumlah ini, bedanya dulu nih. Rumusnya kalau yang di golongan transisi ini dia rumusnya adalah NS lalu misalnya NS2 gitu ya, N-1 lalu dia orbital D, angkanya bisa 1 sampai 10. Nah, perhatikan di sini N, di sini N-1. Bedanya kalau yang tadi yang melekat adalah orbital P, kalau ini terakhirnya adalah orbital D. Jadi misalnya gini, saya punya 4S2 misalnya, karena dia N-1 berarti pasti di sininya itu 4 gitu. Jadi 4-1 jadi 4-1 dia D1 gitu. Jadi di sininya berapa nanti? Jadi sininya 4S2 berarti di sininya pasti 3D. Oh gitu ya Bu Erika. Kalau di golongan A atau di golongan utama angkanya pasti sama. Kalau misalnya sininya 3, sininya juga 3. Tapi kalau di golongan transisi yang melekat pada S itu pasti lebih tinggi dibanding yang melekat pada D. Karena rumusnya N-1 gitu ya. Jadi 4S 3D. Kita lihat dulu ke sini. Kalau golongan 1B, perhatikan ini golongan 1B. Rumusnya adalah NS1 terus N-1, D-nya itu 10. Jadi kalau kita lihat 1 ditambah 10 berapa? 11. Oh, jadi kalau nanti kita lihat di jumlah itu 11 berarti dia golongan 1A, bukan 1B, bukan golongan 11B ya, nggak ada. Golongan cuma sampai 8. Jadi hanya golongan, berarti ini golongan 1B gitu. Kalau yang golongan 2B ini perhatikan. Rumusnya gimana? Ini kalau kita jumlah 2 tambah 10 berapa? 12. Oh, kalau nanti kita jumlah elektronnya hasilnya 12, maka dia tergolong golongan 2B. Paham? Bisa ya. Jadi beda dengan golongan A. Kalau A kalau satunya tuh ya udah sisanya belakangnya cuma S terus dia 1, belakangnya S dia 2. Di sininya misalnya 4, di sininya 3, udah nggak ada P-nya. Berarti dia masuknya 1A. 2A ya, golongan utama maksudnya yang golongan A. Nah, kalau golongan B dia dijumlah, pertama belakangnya itu D, lalu kalau dijumlah itu 11 berarti dia 1B, kalau dijumlah 12 berarti dia 2B. Paham? Nah, kalau 3B dia normal. Kalau golongan 3B, perhatikan nih 3B, dia 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3 gitu ya. Terus mengikuti selanjutnya. Kalau yang 2 tambah 2 itu berarti 4. Tapi dengan catatan ya, selalu yang melekat pada pertama belakangnya D, orbital D, terus yang melekat pada 3 lebih kecil daripada yang melekat di sini. Terus kalau golongan 5A berarti 2 tambah 3, 5. Golongan 6A berarti 1 tambah 5. Loh, 1 tambah 5 ini sebenarnya yang 4S2, 3D4. Ingat nggak? Tapi ini harus mengikuti aturan penuh atau
setengah penuh. Jadi kalau setengah penuh kan gimana? Berubah ya jadi 4S1, 3D5 kan. Nah, berarti kalau kayak begini, ini masuknya ke golongan 6B gitu. Lanjutnya, kalau golongan 7 berarti ya 2 tambah 5, 7. Nah, sekarang perhatikan. Kalau golongan 8, nih, ini 2 tambah 6, si 8 ya. Tapi yang ini, 2 tambah 7 berapa hasilnya? 9 kan? Ya enggak? Berarti terus ini juga 2 tambah 8 berapa? 10. Nih. Kalau saya ganti pakai warna lain misalnya, kuning. Oke, perhatikan. Ini 2 tambah 6 8. Ya kan? Terus 2 tambah 6 ini 8. Nah, terus 2 tambah 7 berapa? Ini jumlahnya sih 8, maka dia 8A betul. Tapi ini yang 2 tambah 7, 9, tapi termasuk 8A juga gitu. Jadi kalau jumlahnya 8, 9 masuknya ke 8A. Lalu kalau 2 ditambah 8, berarti kan 10 ya elektronnya. Berarti dia masuk ke 8 juga. Oh, berarti dari sini kita tahu bahwa kalau jumlah elektronnya terakhirnya 2 sama 6, 8 itu berarti masuknya ke 8A. 8B, sorry. Lalu kalau 2 dengan 7 berarti 9, jumlahnya masuk juga ke 8B. Kalau 2 ditambah 8 sama dengan 10 kan ya, masuknya juga 8B. Jadi kalau 8B punya 3 jumlah konfigurasi. Jadi jangan bingung kalau nanti kita ulangan, lah Bu Erika kok itu terakhirnya misalnya 4S2 3D 7 misalnya, kok 2 tambah 7 9, nggak ada kan golongan 9 Bu Erika. Kata Bu Erika nggak ada golongan 9. Ya memang nggak ada. Jadi kalau 9 berarti masuknya ke 8B. Sampai sini paham ya? Saya kasih contoh dulu satu. Misalnya saya punya FE 26 FE gitu. Konfigurasinya gimana kalau saya pakai dijabarkan deh. Misalnya saya pakai jabarkan, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D berapa? 3D 6 gitu ya. Nah, perhatikan. Ini kan berarti kulit terakhirnya ini ya. Nah, mengikuti rumus nggak? Ya kan di sininya N, di sininya 3, berarti kan N-1. Lalu kita tinggal jumlah aja. Berapa? 2 tambah 6 berapa? 8 kan? Oh, berarti dia masuk dalam golongan 8B. Paham? Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan dicatat. Silakan buat nanti latihan soal akan saya post di Google Classroom. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.